Ini dia HP dengan Helio G99 termurah saat ini, Itel RS4. Bener-bener gak nyangka gue ada HP spek yang buat sekarang itu belum bisa di harga jutaan, tapi ini ada. Apakah ini dinamakan dengan jualan handphone dengan 0% margin keuntungan? Jawabannya ya mungkin iya, dan bagus juga karena Itel lagi nge-branding handphonenya di Indonesia. Jadi mereka tuh bisa bakar duit banyak buat nge-cut banyak hal yang salah satunya harga yang harusnya tuh lebih mahal. Nah, lihat aja nih handphone, flash sale-nya sampai mulai di 1.650.000 Pak. Yang atasnya, seri atasnya 1.999 juta. 1,9 juta ya. Ini padahal sebelumnya tuh gue dapet info flash sale-nya tuh masih di atas 2 jutaan. Bisa lagi di bawah. Ini jadinya tuh Itel pengen kasih momen terakhir dan yang terbaik buat sebelum lebaran sekarang nih. Udah paling terakhir ya kan rilis handphonenya daripada yang lain gitu. Tapi gue ingetin lagi ke kalian, mungkin di waktu nanti Itel itu nggak bakal kayak seperti ini lagi triknya. Jangan kaget juga, udah hal yang sangat wajar, makanya puas-puasin aja sekarang. Nah sekarang bahas lagi nih, kok bisa sejutaan HP kayak gini udah pakai G99 punya? Terakhir aja Poco M6 Pro itu di 2,8 jutaan. Infinix Note 40 aja di 2,5 jutaan. Nah yang ini flash sale-nya lebih murah hampir sejuta. Ya mungkin aja kalau udah lihat launch handphone ini kerasa lah kenapa handphonenya jadi semurah ini. Di satu sisi bagus banget buat lu yang pengen performance super kenceng di harga sejutaan. Di satu sisi lainnya HP ini nggak bisa dibandingin secara head to head dengan kedua handphone sebelumnya. Beda kelas dan nggak adil sih kalau kita bilang mending Itel aja yang penting G99. Karena ya gini cuy, ini gue bahas dari kekurangannya aja ya. Yang sebenarnya ini kompensasi kenapa bisa murah harganya. Jadi nggak bisa dibilang minus juga sih sebenarnya lah gitu. Yaitu soal layar, resolusinya SD Plus dan IPS. Ya agak disayangkan sih memang, tapi setidaknya untuk refresh rate-nya udah di 120Hz, secara fisiknya pun juga ada pansol kamera depannya. Sama bezel ya nggak tebal-tebal banget. Ya kalau dipakai sih sebenarnya nggak terlalu kerasa buat orang yang tinggal pakai handphone aja. Bahkan secara performance ini harusnya lebih lancar karena ya render gambar cuma di SD Plus aja. Tapi ya itu, lu nggak akan mendapatkan ketajaman yang sama ketika lu gunain layar Full HD seperti G99 lainnya. Dan tentunya nggak se-vivid panel AMOLED pada umumnya. Nah yang satu lagi, ini kita keluarin pembahasan terlalu cepat sih memang, yaitu soal responsivitasnya itu agak telat di bagian layar. Yang asumsi gua itu harusnya itu bisa dioptimalisasiin lagi via softwarenya ya. Yang pertama, untuk multitouch saat ini kita tes 2 jari, kadang suka ada delay multitouchnya. Yang ke register itu cuma 1, padahal ya yang ditempel 2 jari, tapi ketika digeser baru ikut ke register 2 jarinya. Dan ini kebanyakan muncul ketika kita gunain 2 jari aja. Saat gunain lebih, jarang kejadian bahkan belum ketahuan. Gambar realnya sih nanti bisa kelihatan pas lagi main game ya. Itu baru satu. Yang kedua, ini Android OS-nya masih basis Android 13. Nggak seperti Infinix yang udah dapat Android 14 dan Poco walaupun Android 13 tapi punya masa update yang lebih lama dan juga otomatis ini menjadi salah satu consider kenapanya. Tapi ya baik lagi, kalau lu orang yang tinggal pakai aja, ya udah, ini bukan suatu permasalahan yang perlu lu pikirin. Kayak kameranya juga, ini masih di 50 megapiksel aja ya dengan kamera gimmicknya. Jadi itu sih, mungkin beberapa kompromi agar handphonenya tetap murah ya dari segi spek untuk penggunaan secara kasual. Yang harusnya tidak berpengaruh jadi G99 yang kacrut ataupun badut. Ya tetap badut sih karena ini masih pakai G99. Tapi nggak juga, G99 ini udah ultimate. Apa nih ultimate-nya? Ya udahlah, mending kita lihat sisi lainnya dulu, yaitu nilai jual handphonenya, ultimate-nya nanti. Pertama, sebagai handphone jutaan, ini punya style handphone yang nggak gitu-gitu aja. Ini tuh ya udah ngikutin desain handphone mid-range ke atas lah. Walaupun gua agak gatal sama batch RS di tengah kamera bump-nya. Cuma yang masih gua heranin, kan harusnya nih penerusnya Itel S series ya. Harusnya tuh S24 tapi ini RS4. Cuma kenapa ya masih ada branding super di cover bawahnya ini. Nah, untuk RS baru ini itu kepanjangan dari Racing Sport. Di Bego Teknologi itu gue salah ngomongnya. Yang bilang tuh Racing Star ya. Ternyata Racing Sport. Sebenarnya enakan Racing Star ya. Jadi mungkin makna dari Racing Sport itu branding kalau handphone ini punya performance yang kayak buat mobil sport yang dipakai untuk balapan. Ya filosofi yang bagus lah buat Itel dibanding S itu super dan jadinya sama kayak brand superiornya jadinya kayak sekedar candaan aja gitu kemarin. Terus juga untuk bodi samping dia juga flat punya dan handphonenya tergolong ringan pula dengan ketebalan di 8,15 mm. Ini sih ngejadiin handphonenya yang masih nyaman buat dibawa sehari-hari, digenggam buat main game pun lama masih aman juga. Kalau untuk pilihan warna itu ada 2, hitam dengan aksen emas sama warna putih dengan aksen hijau. Balik lagi kalau desain ya masing-masing ya, suka atau enggaknya. Kalau gue pribadi sih masih suka ya, masih di sisi suka lah walaupun ada komentarnya. Lalu dia juga masih ada audio jack, SD card juga, jadi aman lah. Bahkan sudah punya speaker stereo yang secara overall suaranya imbang dan jelas kalau dipakai main game ya. Jadi untuk dari desain handphone ini, gue nggak ngerasa ada hal yang dikorbankan untuk satu ini. Masih di ranah aman,
bukan sebuah desain yang ngebikin handphone ini masuk ke harga murah gitu. Nah, selain dari chipset G99 Ultimate yang ada pada Itel RS4 ini, dia juga punya pilihan SKU yang menarik. Selain dari 818GB, dia juga punya di 12.256GB. Ya memang terlihat overkill, cuma kalau buat memenuhi kebutuhan kaum mending sih 12GB ini ada buat kalian cuy. Dan tenang, untuk storage-nya bukan eMMC, udah pakai UFS 2.2 punya. Ya intinya, kalau lu ngerasa 12GB itu masih mahal, ya 8GB itu masih aman banget. G99 pak, sebenarnya itu nggak butuh banget ya RAM sebesar itu. Dan untuk benchmarknya juga punya skor yang tinggi juga, di 410 ribuan untuk Antutunya, tapi agak aneh nih ya. Kita gunain di 12GB, cuma Antutunya kok ya masih versi Lite ya. Kenapa ya? Kira-kira Lite itu cuma buat RAM kecil aja, ternyata ini enggak ya. Mungkin kalau kalian tahu, coba komen aja. Ini kita juga sambil riset kenapanya gitu. Terus lanjut untuk bench 6, single itu bisa dapat di 746 poin dan multinya di 1934 poin. Dan untuk 3D Mark-nya yang wildlife itu bisa dapat di 1259 poin dan slingshot-nya itu di 3535 poin. Udah lumayan lah, standar G99 juga nggak ada masalah. Bahkan untuk di stress test-nya yang 3D Mark ini tinggi banget, nggak throttling 99% dan CPU stress test-nya lumayan aman di 80-90%an punya. Ya dari performance gak ada masalah ya, udah standar G99. Dan untuk Ultimate di sini itu adalah ya gue nggak tahu detailnya seperti apa karena memang nggak di state secara resmi seperti G99 Ultra pada produk Redmi ataupun Poco. Tapi yang pasti ya kita tahu dari sini ya, kita tes langsung juga dan nanya-nanya sedikit soal chipset ini, yaitu G99 Ultimate bukan chipset overclock, melainkan sensitivitas performance-nya dibuat lebih sensitif. Tahu dari mana di? Ya itu terbukti saat kita tes game-nya nanti. Makanya stay tune aja, sebentar lagi bakal kita tunjukin. Ya kalian juga lah, dari CPU stress testnya pun lebih turun ya rata-rata performance-nya dibanding G99 yang pernah dicoba kalau kalian sadar. Jadi dari sini aja lu bisa mengira-kira kalau lu mau dapetin performance sebenarnya ini masih oke banget di harganya. Bahkan dengan minus yang gue jelasin di awal video tadi. Nah sekarang kita bahas testing gamenya. Dari game pertama, Mobile Legends, di settingan ultra high 60 fps dapat rata-rata di 57 dengan penggunaan baterai selama 32 menit cuma makan 7% dan suhu tertingginya cuma di 40 derajat Celcius. Nah buat Mobile Legends sebenarnya gue agak kecewa sih. Gue ngarapnya karena ini yang 12 GB RAM-nya minimal kebuka lah super ataupun 90 fps. Nah sayang banget ini cuma kebuka di 60 fps. Gue rasa sih ya buat 90 fps main di SD harusnya bisa-bisa aja. Tapi kayaknya ada keputusan sendiri dari Itel buat 60 fps. Gue pribadi sih belum tahu alasannya apa. Dan soal layarnya gue sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kayak ada 1-2 kali misto saja. Di sini gue pakai hero Fredin juga, hero yang harusnya skillnya itu buat nyalain ulti. Nah ketika gue coba buat tekan skill dan attack secara bersamaan, terkadang kayak ada miss dikit gitu. Dan ini pendapat dari bukan pro player ya. Jadi kalau lo pro banget mungkin kayaknya bakal lebih kerasa soal layarnya. Selanjutnya di game CODM untuk mode multiplayernya. Ini kita tes ya 2 settingan sekaligus dalam satu testingan, yaitu medium high dan juga low high ya. Dapat rata-rata totalnya itu di 51 fps dan penggunaan selama 32 menit cuma makan 6% dan suhu tertingginya cuma di 37 derajat Celcius. Nah buat CODM lagi-lagi ada kejutan dari Itel. Terkejut karena CODM yang biasanya nggak ada problem tiba-tiba di sini ada. Gue sebut settingan awal itu low dan medium ya kita coba kedua settingan karena pas settingan grafis medium di awal entah kenapa kayak naik turun lah. Cek aja buat grafik testnya dari kita. Nah buat yang di akhir-akhir itu udah mulai normal gitu ya, itu baru settingan di low ya. Itu kita main di 2 match dan lebih anteng FPS ya. Nah ini lagi-lagi nih kecurigaan gue soal ada limitasi dari G99 Ultimate yang ini nih. Gue rasa RAM 12GB dengan G99 harusnya itu overkill buat main game, tapi ini masa malah ada beberapa problem. Kalau soal settingan yang nggak kebuka ya nggak apa-apa, wajar aja. Mungkin emang HP G99 buat CODM kebanyakan memang harus di 90 fps mentoknya. Tapi kayak sayang aja gitu. Nah terus juga soal layar ya ada juga nih, gue bahas di Battle Royale-nya. Nah untuk di Battle Royale-nya itu di settingan low high 40 fps dan rata-ratanya bisa dapat di 37 fps. Dan penggunaan baterai selama 28 menit makan 6% dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Nah sekarang di Battle Royale-nya nih, gue setting ke low ya karena emang biasanya Battle Royale itu lebih berat serta juga main multiplayer aja udah kelihatan naik turun di mediumnya. Jadi gue tes best possible setting aja. Sayangnya buat Battle Royale masih mentok di 40 fps, tapi karena banyak G99 juga mentok di 40, jadinya bukan masalah besar. Nah sesuai pembahasan sebelumnya juga yaitu soal layar, gua rasa speed dari jari ke senjata di game ini kayak agak beda gitu. Biar kebayang ini kayak lu lagi main game tembak-tembakan di PC tapi mouse itu kayak nggak akurat. Ini berasa banget buat gua mainnya si
si D-Roll Ninja ini di Battle Royale ya. Jadi kabel gue itu agak susah buat ngarahinnya dan berasa banget kalau main sniper. Walaupun ada auto aim tapi kayak berasa nggak pas gitu, nggak gimana gitu ya. Padahal soal suhunya udah oke banget loh, di bawah 40 derajat Celcius. Sedikit lagi nih Hytale nih, ayo dong, harusnya sih ini bisa dioptimalin lagi. Nah untuk game ketiga yaitu game PUBG, di settingan smooth ultra dapat rata-rata FPS di 37 dan penggunaan baterai selama 25 menit makan 6% dan suhu tertingginya di 38 derajat Celcius. Nah di PUBG juga sama, nggak ada settingan yang kebuka ya, agak sedih memang, cuma ya wajar. Tapi hal yang bisa diapresiasi lagi adalah speakernya yang bisa kasih arah tembakan yang cukup presisi. Stereonya beneran, bukan gimmick 2 speaker kiri kanan tanpa detail audio, aman banget buat audionya. Dan ada fitur enhance step gitu, yang waktu gua coba ada bedanya, tapi memang gak banyak. Mungkin yang kupingnya pro aja bisa kerasa bedanya. Suhunya pun aman, note-nya pun masih sama di layarnya aja. By the way lupa mention juga, ini ada fitur magic button ya, buat bikin experience yang lebih oke, kayak ala-ala handphone gaming lah. Nah untuk game terakhir yaitu game Genshin Impact, di settingan lowest 60 fps dapat rata-rata fps di 34 dan penggunaan baterai selama 32 menit makan 8% dan suhu tertingginya cuma di 40 derajat Celcius. Untuk Genshin sebenarnya ini mirip sama G99, RAM banyak di kompetitornya ya, masih ngangkat tapi emang bukan yang the best banget. Seperti biasa lo bisa abaikan yang nunjukin ke bawah karena itu lagi teleport, tapi tetap masih ada suka turun naik cantik di bawah 30 fps. Kayaknya memang limitasi biar handphone itu nggak panas sih. Emang suhunya adem maksimal di 40 terus turun lagi ke 8. Itu mungkin alasannya jadi agak nahan sedikit. Tapi saran gue buat Hytale nih ya, coba buka aja biar lebih moncer lagi. Gue rasa dengan hardware 12GB RAM, G99 juga masih bisa banget buat disikat biar makin gokil lagi. Tapi kalau lo tanya HP ini bisa jadi alternatif grinding Genshin, sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau lo dibandingkan dengan Hytale S24 kemarin, jauh banget experience-nya ini lebih asik ya. Ya gimana? Soal pengetesan gamenya, kebanyakan ada kendala di layar yang sebenarnya sih kalau dilihat dari harganya ya wajar-wajar aja. Tapi ya balik lagi, hal ini menurut gue masih bisa dioptimalin lagi dari segi update softwarenya. Jadi semoga aja ada perbaikan secepat mungkin soal ini. Dan kalau soal performance sih ya nggak ada masalah yang parah. Cuma segitu pengetesan, gue rasa si G99 Ultimate itu tuh sengaja bikin lebih adem lagi si chipsetnya. Dari G99 biasa yang emang udah adem, performance-nya oke, cuma kayak pas mau lebih dari 40 derajat Celcius udah mulai di limit biar handphone itu nggak hangat saat digunakan. Bagus sih, apalagi kalau lo emang jarang banget main game di settingan yang tinggi-tinggi. Ya bagus lah kalau memang tujuannya seperti itu. Tapi kalau memang ini nyatanya belum optimal, ya lagi-lagi kalau bisa di-update lah OS-nya. Buka settingan biar lebih gila karena ini potensinya tinggi cuy. Apalagi kita tes di 12GB, ngarepnya tuh 12GB masih kayak nuansa yang beda gitu, ngarepnya di 12GB yang beda gitu. Apalagi ini RS Racing Sport balapan, masa ya motoran kan gak lucu gitu. Lanjut lagi soal baterai, dia punya kapasitas di 5000 mAh dengan pencasan yang tergolong cepat juga yaitu di 45 watt. Jadi udah bisa ngedukung main game lu terus terusan. Konektivitas jelas G99 itu adalah chipset 4G, konektivitasnya juga komplit, ada Wi-Fi, Bluetooth dan ada NFC-nya ya. Proteksi dia itu ada fingerprint di samping juga, dan buat sensor ini juga udah bagus. Pertama dari gyroskopnya udah hardware dan GPS-nya juga aktif semua, udah aman buat dipakai harian. Lalu untuk kameranya nih, si 50 megapiksel ini sih standar sebenarnya. Dengan kamera depannya 8 megapiksel punya, hasilnya juga standar. Untuk foto standar sih ya nggak memiliki hasil yang gimana-gimana. Udah cukup, bisa kasih buat laporan. Kayak dari segi dynamic range-nya emang terbatas banget. Warna sidanya standar, nggak dimainin saturasi yang lebay. Gue suka ini. Kayak buat foto-foto kerjaan sini oke banget. Soalnya kalau ngomongin detail untuk foto landscape masih tergolong kurang ya menurut gue. Nah kalau lu aktifin mode auto HDR-nya, ini kepake nih buat ngatur dynamic range jadi lebih jelas ya. Dari highlight yang jadi lebih terjaga, sekali lagi not the perfect one, tapi ini oke banget. Lalu untuk mode AI, dia juga tugasnya nggak asal ngevivitin warna aja. Gua suka warnanya nggak berlebihan sama ada sentuhan SDR karena dari segi highlight sedikit tertolong. Cuma yang gua nggak suka dari SDR sama AI-nya ini, dia tuh naikin kontrasnya kayak agak berlebihan ya. Jadi secara default fotonya ini sih udah oke ya, nggak ada yang perlu dikomplainin, tapi ya levelnya nggak setara dengan G99 yang lain yang lebih superior tentunya. Terus potretnya juga gue suka, di harganya bisa kasih hasil yang lumayan, setidaknya dari potongan objek dengan background ini pun rapi, jadi masih bisa lu manfaatin juga. Dan untuk foto malamnya hasilnya juga standar. Ya udah bener lah, ini hasil gambar di kelasan harganya biasa aja, tapi kalau lu mau bagusin lagi tinggal aktifin night mode-nya aja, jadi better lah, masih kepake untuk hasil fotonya. Tapi tetap secara overall minus
minusnya itu kenapa? Ternyata sampai sekarang belum ada rasio 16:9. Kenapa nih? Dan lanjut untuk videonya sekarang. Itel RS4 ini bisa ngerekam hingga 2K 30 fps. Tapi di resolusi ini jelas pasti video akan getar-getar karena gak ada OIS-nya dan IIS-nya pun nggak bisa diaktifkan. Kalau mau diaktifkan stabilitasnya dan atau ultra steady-nya hanya terbatas di Full HD 30 fps saja, yang hasilnya jadi lebih lumayan tidak terlalu getar-getar. Sedangkan untuk videonya sendiri memiliki kualitas seperti ini. Udah cukup oke lah buat di harganya, tapi yang perlu diapresiasi itu dari segi mic-nya yang digunakan sekarang jauh lebih baik. Minim robot tip ya. Nanti kalian bisa dengar suaranya Gary itu seperti apa. Halo, ini RS4 ya. Itel RS4 gokil banget. Ini di 2K 30 fps, dia bisa rekam 2K 30 fps gitu. Tapi sayangnya adalah dia nggak bisa rekam Full HD 60 sih. Mana itu kan biasanya dipakai buat orang-orang story ya, kamera depan ya. Maksudnya biar lebih smooth gitu kan. Dan satu hal yang gue sadarin adalah pertama dari ini layarnya masih kelihatan ini walaupun trik banget nih. Lihat gak mata gue sampai nyipit nih soalnya emang trik banget gitu. Dan dia soal mikrofonnya udah nggak yang robotik lagi sih. Gua yang mana seneng banget biasanya kalau HP-HP dari Transsion itu mic-nya agak-agak robotik gitu. Mana ini enggak. Kalau misalnya menurut lu 2K 30 fps ini masih yang masih getar, lu bisa pakai ini. Nah, ini ultra steady-nya. Dia di Full HD 30 fps, cuman muka lu tuh jadi kayak ke-crop gitu ya, karena emang biasanya cara kerjanya ultra steady itu dia nge-crop gambar biar di stabil aja sih. Jadi kayak gambar yang getar-getar gitu lah. Pokoknya teknologi ribet gue jelasin. Kenapa gue jadi jelasin gitu. Ya tapi gini, kekurangannya mungkin dia lebih zoom ke muka gitu ya. Tapi lebih stabil aja sih. Udah, itu aja. Yang jelas ini beberapa peningkatan yang menurut gue bagus. Terutama dari mikrofon. Jadi ya kudos Itel RS4, good luck. Langsung balik aja ke studio. Let's go. So, Itel RS4, HP G99 jutaan yang sekarang kali ini ya tetap jadi handphone yang menarik. Gue perlu ulang lagi kalau handphone ini nggak bisa di-compare langsung dengan Infinix dan juga Poco yang baru punya, karena memang dari spek untuk penggunaan secara kasual dan fiturnya itu lumayan berbeda. Tapi kalau lu memang ingat performance di harganya yang sangat-sangat terjangkau, ini boleh banget. Maksudnya tuh di G99 pun adalah chipset MediaTek Helio yang paling aman. Dan dengan tuningan Ultimate sendiri mungkin memang masih perlu ada penambahan karena dari optimisasi yang masih perlu ditingkatkan. Cuma sejauh ini dari analisis kita, G99 Ultimate di Itel RS4 ini tuh ya tuningan yang bener-bener nggak mau handphone itu panas sama sekali. Kayak kalian bisa lihat aja dari testingan game itu suhunya terbatas, jarang nyentuh di 40 derajat Celcius lebih. Bagus, cuma ya jadinya beberapa settingan seperti di medium itu lebih fluktuatif, nggak seperti G99 yang pernah kita cobain. Nah nggak tahu nih, harusnya kan aman-aman aja ya, kayak coba di Poco M6 Pro itu lancar. Nah ini di RAM 12GB dengan layar SD Plus yang harusnya secara throttling bisa lebih diminimalisir lagi, ini tidak gitu. Intinya gue belum bisa kasih kesimpulan untuk si G99 Ultimate-nya. Gue harus cobain juga Infinix Note 40 yang sama gunain G99 Ultimate dari handphonenya yang lebih superior juga. Jadi mungkin buat sampai sini kalian ya yang udah cobain dari tes Infinix Note 40, bolehlah kasih testimoni performance-nya apakah sama kayak Itel yang satu ini. Lalu untuk persoalan layar yang kurang responsif nih, kok bisa nih tiba-tiba kita bahas? Gue yakin lu semua udah pada pengen komen, lu emang sengaja aja cari kesalahan ya kan? Ya namanya juga ngetes, kalau ada salah ya kita jelasin buat kalian yang tahu dan masukkan juga ke brandnya. Tapi emang kita nggak sengaja cari tahu, cuma muncul beberapa gejala saat kita tes. Nah, rasa gejalanya ya kita cari tahu ya lebih dalam gitu. Kalau saat main game fine-fine aja kita anggap ya aman, tidak ada masalah, karena biasanya yang lebih tahu itu kan lebih pro player ya. Tapi kalau dari kita yang bukan pro player udah ngerasa gak enak, berarti emang ada masalah kan. Nah jadi emang di awal mulanya saat tes gaming kok ada yang aneh gitu. Saat tes game FPS yang biasa perlu main fast end dan lebih dinamis daripada game MOBA atau RPG, kelihatan kayak responnya tuh telat gitu. Cari tahu dong ya apa ini gamenya ataupun dari layarnya. Cuma ya at the end kerasa saat tes multitouch-nya ada kesalahan, dan harusnya ini bisa di-solve kayak problem di HP Poco X5 tahun lalu. Terus kenapa Poco X6 kita Poco X5
kita nggak kerasa nih? Ya karena Poco X5 itu error di touch-nya nggak kerasa saat main game. Dia itu munculnya kalau dua jari di swipe secara bersamaan ke bawah ya di arah yang sama gitu. Dan kebanyakan kita tes nggak ada cara seperti itu ya. Bahkan main game FPS sekaligus. Sedangkan di Athlon RS4 itu muncul saat dua jari kita nempel secara bersamaan. Ini jelas lebih possible kerasa di kita. Ya gue sih berharap bisa di fix secepat mungkin. Atau ya semoga aja unit yang kalian dapat itu nggak seberkendala kayak kita punya. Jadi ini masukan aja buat Athlon sekarang, buat ke tim engineer-nya, yaitu pun kalau kalian nonton video kita juga gitu. Cuma tetap secara HP sejutaan, Athlon RS4 adalah HP yang punya overall performance yang udah oke. Karena kalau dibandingkan dengan HP sejutaan lainnya yang biasa pakai chipset Helio di bawahnya, ini bisa eliminasi kompetitor cuy. Ya kurang lebih cara mainnya kayak Athlon P55 lah. Kemarin kan dia berhasil kasih pilihan HP 5G 5G yang bisa nyentuh di harga sejutaan. Nah ini HP sejutaan bisa kasih performance lebih dibanding yang biasanya. Bang, bukannya bagusan chipset 5G Athlon P55 ya dibanding G99? Ya secara umum sih bisa ngomong seperti itu, tapi kan kita mesti cross check lagi. 5G Athlon gunakan itu ya gimana dibandingkan dengan G99? Bedanya itu seperti apa? Ya kalian cek aja, tinggal tanggal launch-nya pun juga udah kerasa tuh chipset kapan ya. Beda tanggal launch-nya maksud gue. Dan intinya gue harap ada update untuk si Athlon RS4 ini untuk semua yang masih belum optimal. Kalau bisa upgrade juga cepat-cepat jadi Android 14. Sama untuk kalian juga silahkan beli aja kalau kalian memang incar performance di harga segini. Gue yakin ini G99 teroke di harga sejutaan. Apalagi kalau nanti udah dioptimalin sama Athlon-nya. Udah sempurna lah. Tapi menurut kalian gimana sama Athlon RS4 ini? Cocok gak sih dengan kebutuhan kalian? Ya sebenarnya sih gue pengen banget nih cobain Infinix Note 40 buat nge-solve gitu, ngasih kesimpulan sama si G99 Ultimate ini. Tapi ya udahlah, itu aja dulu pembahasan gue dari Athlon RS4. Thank you juga buat kalian nonton. Kalau kalian mau diskusi silahkan aja komen di bawah, dan jangan lupa juga kalau mau beli link di bawah juga. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua yang di deskripsi. Dan yaudah, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.